warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video ketiga saya yang berjudul etnografi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Etnografi adalah sebuah pendekatan penelitian terperinci yang menggambarkan kegiatan dan kejadian yang biasa terjadi sehari-hari dalam suatu komunitas tertentu. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan dan memungkinkan peneliti untuk memahami kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang dalam. Etnografi juga memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari orang-orang dalam komunitas yang diteliti. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kaya tentang bagaimana dan mengapa orang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi seperti yang mereka lakukan dalam komunitas atau organisasi tertentu, serta memahami hal-hal ini dari sudut pandang yang dipelajari. Etnografi memiliki peran penting dalam memahami kebudayaan dan masyarakat, baik dalam konteks kebudayaan lain maupun kebudayaan kita sendiri. Metode penelitian etnografi biasanya dilakukan dengan cara tinggal langsung dalam suku bangsa yang akan diteliti, sehingga memungkinkan etnografer untuk merasakan apa yang dialami oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, etnografi merupakan alat untuk memahami masyarakat kita sendiri dan masyarakat multikultur di seluruh dunia. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan penelitian etnografi? Untuk melakukan penelitian etnografi terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti. Yang pertama, memilih proyek etnografi. Langkah pertama adalah memilih proyek etnografi sesuatu dengan tujuan penelitian Anda dan masalah yang ingin diteliti. Proyek ini harus diidentifikasi dengan jelas untuk memastikan fokus penelitian yang tepat. Dan yang kedua, mendapatkan akses dan etika. Penting untuk mempertimbangkan implikasi moral dan akses ke orang-orang dan tempat yang akan dipelajari. Ini melibatkan negosiasi untuk mendapatkan akses ke orang-orang dan tempat yang dipelajari, serta mempertimbangkan interaksi dengan menghormati partisipan penelitian. Ketiga, pengamatan dan wawancara. Metode utama dalam meneliti etnografi meliputi pengamatan terkendali, pengamatan terlibat, pengamatan penuh, dan wawancara pengaman dilakukan untuk memahami pola budaya dan perspektif partisipan dalam konteks alamiah. Sementara wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Keempat, analisis dan pelaporan. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan dan menuliskan laporan penelitian etnografi. Laporan ini berfungsi sebagai bukti penelitian sosial humaniora yang berbasis kerja lapangan dan dapat menghidupkan kembali eksistensi budaya atau kelompok etnik yang diteliti. Etnografi memerlukan keterlibatan yang mendalam dalam komunitas atau lingkungan yang diteliti, serta membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya kehidupan manusia. Dengan demikian, peneliti etnografi memerlukan kesabaran, keterlibatan, dan kepekaan terhadap aspek etika dan moral dalam interaksi dengan partisipan penelitian. Bagaimana melibatkan komunitas dalam proses penelitian? Melibatkan komunitas dalam proses penelitian merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan relevansi penelitian. Berikut adalah beberapa cara untuk melibatkan komunitas dalam proses penelitian.
Yang pertama, keterlibatan awal. Mulailah dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas yang akan diteliti sejak awal. Jelaskan tujuan peneliti, manfaatnya, dan bagaimana komunitas dapat berperan dalam proses tersebut. Yang kedua, partisipasi aktif. Libatkan anggota komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka. Yang ketiga, kolaborasi. Bangun hubungan kolaborasi yang saling menguntungkan antara peneliti dan komunitas. Dengan demikian, penelitian akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas. Dan yang keempat, transparansi dan komunikasi. Pastikan untuk menjaga komunikasi terbuka dan perkembangan penelitian dan bagaimana hasilnya akan digunakan. Dan yang terakhir, penghargaan dan pengakuan. Hargai kontribusi komunitas dengan memberikan pengakuan atas partisipasi dan kontribusi mereka dalam meneliti. Melibatkan komunitas dalam proses penelitian tidak hanya memastikan keberhasilan penelitian, tetapi juga memperkuat hubungan antara peneliti dan komunitas yang diteliti. Selanjutnya, apa manfaatnya melibatkan komunitas dalam penelitian? Melibatkan komunitas dalam penelitian memiliki beberapa manfaat yang signifikan, antara lain yang pertama, pemahaman yang lebih mendalam. Melibatkan komunitas memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat penelitian dilakukan. Dan yang kedua, relevansi dan keberlanjutan, yaitu dengan melibatkan komunitas, penelitian cenderung lebih relevan dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas tersebut. Selain itu, melibatkan komunitas juga dapat meningkatkan keberlanjutan hasil penelitian dan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Dan yang ketiga, pengakuan dan kepemilikan. Melibatkan komunitas dalam penelitian memberikan pengakuan atas pengetahuan lokal dan pengalaman komunitas, serta memberikan rasa kepemilikan terhadap hasil penelitian. Dan yang keempat, kolaborasi dan keterlibatan, yaitu kolaborasi dengan komunitas memungkinkan peneliti untuk memperluas jaringan, mendapatkan akses ke sumber daya lokal, dan memperoleh perspektif yang beragam dan dalam penelitian. Dengan demikian, melibatkan komunitas dalam penelitian tidak hanya memperkaya hasil penelitian, tetapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut memberikan dampak yang positif dan relevan bagi komunitas yang diteliti. Sekian video saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.